Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Iya, saya ucapkan selamat malam karena Pak Andika membuat video ini di malam hari begitu. Baik anak-anakku, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mohon maaf Pak Andika kemarin tidak bisa mengirim materi karena Pak Andika sedang ada latihan dasar CPNS begitu. Jadi kemarin tak minta untuk belajar mandiri. Kemudian langsung saja hari ini Pak Andika melanjutkan materi. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 12, yaitu Dinamika Pancasila dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang ini begitu. Di sini ada 3 periode, dibagi dalam 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi begitu. Dalam Orde Lama, kita langsung masuk yang pertama. Orde Lama itu pun dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1945 sampai 1960, 1950 sampai 59, dan 1959 sampai dengan 1965. Kita langsung mulai dari yang pertama, yaitu periode 1945 1950. Pada penerapan Pancasila pada masa ini itu di awal-awal kemerdekaan begitu. Jadi masih banyak sekali gonjang-ganjing ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa Indonesia. Banyak sekali upaya pemberontakan yang kemudian muncul gerakan yang ingin mengganti Pancasila begitu. Hal ini mungkin dikarenakan pada saat itu memang situasi politiknya itu belum stabil karena kita baru saja merdeka begitu. 1945 kan kita baru saja merdeka. Kemudian di sini ada beberapa pemberontakan dicontohkan dalam buku kalian. Yang pertama, bukan pemberontakan, sebenarnya awal mula pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia ini terjadi pada 1948, tepatnya pada tanggal 19 September begitu ya anak-anak ya. Di bawah pimpinan Musso, pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kemudian tak berselang lama, kekuatan PKI dilumpuhkan dan Musso ditembak di dekat WC umum yang berada di daerah Madiun. Ya, ini pada saat ini ada peristiwa Madiun Fire ataupun peristiwa Madiun. Ini pembantaian kiai-kiai yang ada di Madiun. Kemudian akhirnya pecahlah di situ. Akhirnya PKI ditumbangkan juga dan salah satu yang ditembak mati itu adalah pimpinannya, yaitu Musso. Kemudian pemberontakan yang kedua itu dilakukan oleh DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ini pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji ataupun Kartosuwiryo yang mendirikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949. Padahal sebenarnya Kartosuwiryo ini adalah temannya Soekarno begitu. Tapi mau tidak mau, karena Kartosuwiryo ini mau mengganti Pancasila, kemudian mau tidak mau Pak Soekarno itu harus membunuh temannya sendiri. Ya bukan Soekarno yang membunuh, tapi atas izin Pak Soekarno kemudian Kartosuwiryo ini dieksekusi mati begitu. Kemudian dilanjutkan pada periode yang selanjutnya masih di Orde Lama, yaitu 1950 sampai dengan 1959. Ini dasar ideologi negara kita itu masih tetap Pancasila, akan tetapi pada saat ini juga ada yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 sampai dengan 1959. Konstitusi kita itu RIS pada saat ini, pada saat 1950 sampai dengan 1959. Pada periode ini terdapat beberapa pemberontakan ya. Yang pertama itu adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sampai saat ini juga masih ada. Dimulai pada tanggal 25 April 1950. Di sana memang mereka mau melepaskan diri dari Indonesia karena merasa tidak cocok dengan ideologi bangsa kita. Kemudian selain itu juga ada pemberontakan Revolusional Republik Indonesia atau PRRI. Munculnya PRRI itu di daerah kita sendiri ataupun di pulau kita sendiri, yaitu adalah Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Hal ini dilatar belakangi kecewaan terhadap pemerintah pusat. Jadi pada saat itu
banyak segelintir orang dari Sumatera itu merasa tidak puas dengan keputusan-keputusan pemerintah pusat, dan mereka ingin mengelola daerahnya sendiri. Akhirnya kemudian memberontak dengan pemerintah pusat. Akan tetapi kemudian juga PRRI berhasil dilumpuhkan begitu. Ini adalah beberapa pemberontakan, dan kemudian Pancasila masih tetap ada sampai dengan 1959. Kemudian dilanjutkan periode yang ketiga di masa Orde Lama, yaitu adalah 1959, tolong untuk direvisi, sampai dengan 1965. Nah, ini adalah mungkin puncak-puncaknya konflik yang terjadi di masa Orde Lama, karena di 1965 itu Bapak Presiden kita yang pertama itu mengeluarkan salah satu surat perintah yang sangat terkenal, namanya Super Semar, surat perintah 11 Maret, yang menunjuk Bapak Soeharto untuk menggantikan Presiden Soekarno begitu. Pada periode ini demokrasi yang digunakan itu adalah demokrasi terpimpin. Pada periode ini di Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 1959. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem presidensil, di mana presiden itu memegang kekuasaan penuh pada saat itu. Jadi Presiden Soekarno itu memegang kekuasaan yang sangat tinggi, kekuasaan yang sangat besar. Pada saat itu juga presiden itu membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPRGR. Pada saat itu kekuasaan Pak Karno itu sangat besar sekali. Kemudian sedangkan pada saat itu sudah mulai muncul gerakan-gerakan tidak puas terhadap kepemimpinan Pak Soekarno. Sedangkan Pak Soekarno masih ingin menjabat sebagai Presiden Indonesia. Alhasil apa yang terjadi? Kemudian pada saat itu Pak Soekarno harus lengser beserta dengan isu Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Partai Komunis Indonesia pada saat itu juga dilumpuhkan, dan saat ini juga Pak Karno itu membuat suatu surat itu tadi pada tanggal 11 Maret 1965 begitu. Kemudian akhirnya Pak Karno digantikan oleh Bapak Soeharto. Pergantian dari Pak Karno menuju Pak Harto, Pak Karno itu diidentikan dengan namanya masa Orde Lama, sedangkan Pak Harto itu diidentikan dengan nama masa Orde Baru. Di dalam Orde Baru, Jenderal Soeharto diangkat menjadi presiden menggantikan R. Soekarno, dan kemudian diterapkan konsep demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen terhadap setiap bidang kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu dulu itu di masa Orde Baru terkenal sekali dengan namanya P4. P4 itu penghayatan, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian selain masa Orde Baru juga masuk ke masa yang ketiga, yaitu adalah masa reformasi. Masa reformasi ini adalah masa pergantian dari masanya Pak Soeharto menuju masa yang sekarang ini. Jadi perlu diketahui anak-anak, presiden yang menjabat paling lama itu adalah Pak Soeharto dengan masa 32 tahun. Dari 1965 sampai dengan 1965 sampai 1998 pada waktu itu. 32 tahun karena dihitung bulannya begitu. 32 tahun Pak Harto menjadi presiden, kemudian Pak Harto juga digantikan. Pada saat itu ada demo besar-besaran menuntut adanya reformasi. Reformasi itu perubahan secara masif begitu. Penerapan Pancasila pada era reformasi tidak dihadapkan lagi dengan pemberontakan-pemberontakan yang mengancam Pancasila, namun justru lebih dihadapkan pada keadaan masyarakat yang memiliki pola hidup yang serba bebas, karena memang yang dikehendaki pada orde reformasi ini adalah kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat. Kemudian
kebebasan tersebut justru menjelma menjadi suatu kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Masa reformasi adalah masa dimulai dari tahun 1998 pada bulan Mei Pak Harto itu mundur, kemudian sampai dengan sekarang ini kita hidup di era reformasi. Jadi ada 3 masa begitu. Saya ulang lagi, ada 3 masa: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Orde Lama dibagi menjadi 3, 1945 sampai 50, 1950 sampai 59, dan 1959 sampai 1965. Begitu anak-anak. Kemudian dilanjutkan lagi di halaman 13, silahkan dibuka bukunya. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, yang pertama ingin Pak Andika katakan adalah Pancasila itu suatu ideologi yang terbuka. Ideologi terbuka maksudnya gimana? Terbuka itu bukan kemudian kelihatan begitu ya. Tapi terbuka itu artinya dia sebagai ideologi itu tidak kaku. Dia terbuka dengan perkembangan zaman. Dia tidak akan dengan perubahan zaman yang sangat yang sangat drastis sampai dengan saat ini. Nyatanya Pancasila masih diakui sebagai ideologi yang pas, yang masih sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Misalkan begini nih, contohnya begini. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari dulu 1945 ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sesuatu yang baik, karena manusia Indonesia itu harus bertuhan. Dan sampai dengan saat ini 2021, ketuhanan yang Maha Esa itu masih baik atau enggak? Manusia yang bertuhan itu masih baik atau enggak? Masih baik jawabannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memanusiakan manusia, saling menghormati itu masih baik apa enggak? Masih baik. Itu yang dimaksud dengan ideologi terbuka. Mau sampai kapanpun ideologi Pancasila itu akan tetap hidup, akan tetap baik begitu. Mau sampai zaman apapun. Dan perlu diketahui anak-anak, memang di dunia ini memang ada 2 sistem ideologi. Ada yang namanya ideologi terbuka dan ada ideologi yang tertutup. Ideologi terbuka itu, dan mereka sangat bertolak belakang. Bisa kalian lihat perbedaannya di halaman 14. Itu ada perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka memiliki sistem pemikiran yang terbuka. Artinya mau ada perkembangan zaman seperti apapun itu boleh masuk ke Indonesia, asalkan masih sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di bangsa Indonesia. Sedangkan kalau ideologi tertutup, mereka sistem pemikirannya tertutup, nggak boleh ada ideologi lain yang masuk. Misalkan adalah ideologi komunis yang dianut oleh Korea Utara. Di Korea Utara itu tidak akan ada sesuatu yang muncul dari luar Korea Utara. Misalkan K-pop itu nggak akan pernah masuk ke Korea Utara. K-pop itu asalnya dari Korea Selatan, itu masuk ke Indonesia, masuk nggak? Masuk, karena masih bisa masuk karena Indonesia adalah negara terbuka dan berideologi terbuka. Kalau di Korea Utara bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Mereka punya sendiri dan lain sebagainya. Nanti tolong untuk dibaca di halaman 14. Kemudian lanjut di halaman 15, yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Artinya dengan perkembangan zaman seperti apapun, dia akan tetap bisa menyesuaikan diri, begitulah. Nilai-nilai Pancasila tidak akan berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan lain sebagainya. Kemudian keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila yang ada dalam Pancasila yang bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian nilai instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Praksis itu artinya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan kemudian yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu idealisme, normatif, dan realitas. Idealisme berarti menekankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Jadi idealisme itu adalah sesuatu yang seharusnya. Pancasila itu mampu untuk memotivasi bangsa Indonesia untuk terus menjadi sesuatu yang baik. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap manusia Indonesia itu harus bertuhan. Sampai kapanpun manusia Indonesia itu harus bertuhan. Itu idealisnya. Ketika bertuhan maka dia akan berkelakuan baik. Kemudian dimensi normatif itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalamnya perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Jadi ketika kalian bertuhan maka kalian harus misalkan sholat, kalian harus baik kepada sesama, menghargai, menghormati perbedaan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dimensi realitas. Realitas itu artinya harus mencerminkan realitas kehidupan, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Pak Andika jelaskan pada hari ini. Untuk minggu depan 2 minggu lagi, mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita uji kompetensi 1. Begitu ya anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.